Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu ke-6 sesudah Paskah dan selamat beribadah pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Biarlah ibadah yang kita lakukan di tengah situasi yang sulit seperti saat ini semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberita firman ibadah minggu ini adalah Bapak Pendeta Richard Tumundo STH. Marilah kita berdiri memuliakan Allah Bapa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 20 ayat yang pertama. Oh hari istirahat ceria dan cerah, melipur hati sarat. Oh hari mulia, bernyanyilah semua bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Saudara-saudara, terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Rahmat dan damai sejahtera serta kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpahi kamu. Gita Bakti 262. Bagai rusa rindu kan air jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Pemurah, di hadapan-Mu kami mengakui akan segala dosa dan salah kami. Kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri daripada sesama kami. Kami sering menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami, perbaharuilah hidup kami, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah pengakuan kami ini. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus.
Jemaat, bagi kita yang telah mengaku dosa dan ingin bertobat, disampaikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 13 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gita Bakti 38. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, ini kami datang, berilah kasih-Mu, Juru Selamat kami. Hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Bapak, Ibu, adik-adik, opa dan oma yang beribadah di rumah, mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ya Kristus yang Maha Murah, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, kami mengerti untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon Engkau berfirman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk membaca Alkitab hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, pada hari ini Minggu 17 Mei 2020, tema renungan diberikan judul Serakah versus Tahan Uji.
Jemaat, apabila banyak orang-orang Kristen atau orang percaya dengan hasil keringat dan jerih payahnya kemudian diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kelimpahan materi, maka syukurilah segala yang diterima dari Tuhan itu. Dan pakailah semua pemberian Tuhan itu untuk memuliakan namanya melalui perbuatan-perbuatan baik, sehingga bisa mendatangkan kesejahteraan dan kelegaan bagi banyak orang. Itu yang dikatakan oleh Amsal pasal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan kesadaran bahwa apa yang ada pada kita sampai hari ini merupakan anugerah atau pemberian Tuhan semata, akan membuat kita terhindar dari dosa yang namanya egois, dosa kesombongan, dan juga dosa keserakahan. Lalu kita mulai meremehkan orang-orang yang miskin. Kita menghina orang-orang yang tidak mampu. Sehingga kalaupun saudara dan saya ingin membantu mereka, ingin memberi kepada mereka, maka kerjakan itu sebagai amanat panggilan untuk bersaksi. Sehingga bukan supaya orang lain memuji kita dan memuji kelompok kita. Dan kalau kita bicara dalam konteks ber-GPIB, maka pemberian-pemberian kita itu tidak ditujukan untuk membesarkan saudara, membesarkan sektor saudara, regio saudara, atau mupel saudara. Tapi bagaimana kita memberi semata-mata demi kebesaran Tuhan. Saudara, tolong lihat Ulangan 15. Ayat 11 katakan begini. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin di negerimu. Tangan saudara dan saya diminta untuk membuka lebar-lebar supaya pemberian kita itu lahir dari ketulusan. Coba saudara perhatikan teks pembacaan hari ini, khususnya di dalam ayat yang ke-17. Ada sorotan tajam dari Rasul Paulus terhadap pertemuan jemaat Korintus, di mana ada kebiasaan pada waktu itu setelah pertemuan ada makan minum bersama. Dan saya tahu ini yang biasa dilakukan di GPIB. Tapi ternyata pertemuan-pertemuan itu justru tidak mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita. Karena Paulus katakan dalam ayat 17, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Jadi jangan bangga dengan pertemuan-pertemuan, dengan rapat-rapat, dengan sidang-sidang yang berlaku dalam konteks bergereja kita. Karena bisa saja semua yang kita lakukan tidak membawa shalom dari Allah, tetapi justru membawa duka dan juga membawa keburukan. Saya lalu merefleksikan ayat 17 ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah pertemuan-pertemuan kita yang terbatas, yang kita lakukan lewat media-media sosial, itu sudah melahirkan ide-ide yang rendah hati dalam memberikan sembako 9 bahan pokok, tibako 3 bahan pokok, dubako 2 bahan pokok kepada jemaat yang terdampak, sehingga mereka ditolong untuk mempertahankan kehidupan mereka. Atau justru pertemuan-pertemuan terbatas kita yang biasa kita lakukan lewat medsos melahirkan ide-ide kesombongan yang parsial,
lalu akhirnya mendatangkan keburukan. Itu kalau saudara perhatikan ayat yang ke-17. Kita bertanya mengapa Rasul Paulus sangat menyoroti pertemuan jemaat di Korintus. Sehingga dengan tegas dia bilang itu pertemuan-pertemuan yang melahirkan keburukan. Karena dalam pertemuan itu saudara telah tercipta dua klaster yang baru antara orang-orang yang punya dan orang-orang yang tidak punya. Ada kelompok orang-orang yang kaya, ada kelompok orang-orang yang susah dan orang yang miskin. Kita tahu esensi perjamuan makan. Apalagi kalau kita bicara perjamuan Tuhan, menekankan kebersamaan kita dalam kesatuan, sehingga tidak pernah melihat status seseorang. Nah, itu di Korintus telah hilang, telah lenyap, karena orang-orang kaya itu datang dengan membawa makanan mereka sendiri, dan mereka tidak pernah peduli, tidak pernah membagi kepada orang-orang miskin yang terlambat datang pada pertemuan itu, atau memang orang yang tidak mempunyai sesuatu lagi. Ayat 12 katakan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ya. Jadi ada yang berpesta pora, klasternya orang kaya, ada yang lapar, klasternya orang miskin. Itu sudah hilang dari esensi perjamuan makan. Makanya saudara-saudara, karena terjadi kelompok-kelompok yang bisa membuat polarisasi atau perpecahan ini, maka Paulus pada akhirnya kalau kita baca ayat yang ke-19, seakan-akan juga menyetujui hal itu. Dia katakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ini ada unsur positifnya. Ya. Karena orang-orang yang tahan uji itu adalah orang yang tidak serakah, orang yang tidak egois dalam hal menyantap makanan dan minuman. Orang yang tahan uji adalah orang yang peduli terhadap sesamanya. Itu beda dengan orang yang serakah. Saudara-saudara, dengan melihat kenyataan yang terjadi pada pertemuan jemaat di Korintus tersebut, yang pada akhirnya membuat Paulus dalam ayat 22 meminta supaya orang-orang kaya itu memakan makanan mereka, meminum minuman mereka di rumah, tidak perlu dipertontonkan dalam pertemuan-pertemuan, tetapi sebaliknya makan minum sampai puas di rumah masing-masing. Ini bahasa Paulus. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Makanya di dalam kehidupan berjemaat, jangan menonjolkan diri sekalipun kita lebih daripada sesama anggota yang lain. Itu sikap dari Rasul Paulus, supaya mereka sendiri yang melaksanakan perjamuan makan dan minum. Dan Paulus mau tegaskan, yang mereka lakukan di rumah itu bukan perjamuan Tuhan. Tujuannya apa saudara? Supaya jangan mereka mempermalukan jemaat Tuhan. Tolong Bapak Ibu ingat jemaat. Jadi dengan makan dan minum di rumah mereka masing-masing, itu akan membuat orang-orang yang lapar, orang yang miskin tidak terhina. Saudara-saudara, dari perenungan firman Tuhan hari ini sebenarnya mau memberikan penekanan kepada kita yang pertama. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang egois, yang sombong, yang serakah, karena kita memiliki lebih daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau saudara dan saya memahami benar-benar
Apa yang ada pada kita sampai hari ini merupakan milik Tuhan semata. Apakah makanan, apakah minum, maupun hidup kita. Maka kita juga akan menjadi orang Kristen yang tahan uji. Artinya yang care terhadap penderitaan orang lain, terhadap kelaparan sesama kita, dan kemiskinan yang berlaku sekarang ini. Sehingga kalau toh kita mau lakukan akta perbuatan, maka kita lakukan itu dalam kebenaran. Kita lakukan itu dalam amanat panggilan, supaya nama Tuhan yang kita muliakan. Dan kita tahu saudara, akibat pandemi Corona-19 ini, banyak saudara-saudara maupun warga jemaat kita yang terdampak, yang terpukul, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tutup usaha. Coba lewat firman ini kita nyatakan kesaksian kita dengan hidup untuk memberi dan hidup untuk membagi. Sehingga tidak ada orang-orang yang masuk dalam persekutuan jemaat kita ini yang mati hanya karena kelaparan, yang bisa stres hanya karena usaha dan pekerjaannya yang hilang. Sebaliknya mereka tetap eksis untuk bisa berjuang dalam mempertahankan hidup. Tapi lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tidak untuk kemuliaan bagi nama saudara dan saya. Jadi dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, kita diajak untuk melakukan akta sosial, perbuatan-perbuatan nyata di dunia ini. Dengan cara apa? Bagikanlah tubuh Kristus dengan tanda petik kepada sesama kita, kepada warga jemaat kita yang mengalami banyak kesusahan dan kelaparan. Sehingga dengan cara seperti itu kita yakini Tuhan hadir bersama dengan mereka, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan semua pemberian-pemberian kita akan selalu berkenan kepada Tuhan. Kepada saudara-saudara warga GBB, saya akhiri renungan ini dengan mengutip sebuah lirik lagu dari Gita Bakti 84 bait yang kedua. Semoga saudara dan saya benar-benar menghayati dan memahami kata demi kata dari lagu ini. Ajarlah aku ya Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhan menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku seturut maksud-Mu. Jangan kita melakukan menurut, berbuat menurut kehendak. Itulah tugas dan panggilan. Tuhan memberkati pemberian saudara. Amin. Kita sambut firman dengan Gita Bakti 258, bila badai hidup turun. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari bahaya, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing ataupun di mana saja, marilah kita berdiri bersama orang percaya dan gereja di segala tempat dan abad. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata,
aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk. Marilah kita naikkan doa syafaat pada hari persekutuan kudus ini. Kami bersyukur ya Allah Bapa, Tuhan di dalam Kristus penebus dan juru selamat. Oleh kebenaran firman-Mu, Engkau ingatkan kami melaksanakan pertemuan-pertemuan yang melahirkan ide-ide kerendahan hati untuk menolong, untuk memberi, dan untuk membagi. Engkau ingatkan kepada kami oleh firman-Mu, jangan menjadi orang-orang percaya yang egois, yang sombong dan serakah, hanya karena kami lebih daripada sesama kami jemaat yang lain maupun sesama kami manusia. Tapi biarlah Engkau ingatkan kami mensyukuri pemberian-pemberian Tuhan sebagai tanda anugerah dan kemurahan-Mu, dan biarlah kami boleh gunakan itu memuliakan Tuhan, sehingga dengan perbuatan-perbuatan kemanusiaan kami percaya Tuhan menolong, menguatkan semua saudara-saudara warga jemaat kami yang banyak menderita kelaparan dan kesusahan karena khususnya pandemi Corona-19 yang masih berlangsung sampai hari ini. Dan biarlah semua yang dilakukan oleh tiap-tiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga ataupun sektor, bukan membesarkan nama kami dan kelompok kami, tetapi semua kami arahkan demi kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Karena itu apa yang sudah dilakukan oleh jemaat-Mu, oleh komunitas-komunitas lainnya, Tuhan berkati. Karena kami percaya bila lahir dari kepedulian dan ketulusan akan amanat panggilan dan pengutusan untuk bersaksi dan melayani, maka semua bantuan-bantuan itu akan diberkati. Doa kami khususnya bagi upaya pemerintah bangsa dan negara yang kami kasihi untuk melawan pandemi virus corona, menghentikan penyebaran lewat berbagai amanat dan perintah. Biarlah Tuhan menolong penguasa-penguasa kami yang berjuang untuk terus melindungi masyarakat dan juga memberikan damai sejahtera, khususnya ketika kami berhadapan dengan pandemi Corona-19. Kami doakan bagi semua orang yang menderita, yang terpapar positif, yang dirawat di rumah dan isolasi mandiri di rumah-rumah sakit. Doa kami untuk para dokter dan tenaga medis, kemanusiaan, TNI dan Polri. Kami percaya mereka sebagai pahlawan kemanusiaan yang telah Tuhan utus untuk melayani Engkau lewat penderitaan mereka. Karena itu biarlah mereka melakukan semua pekerjaan mereka itu dengan penuh damai sejahtera, mengabdi bagi sesama kami. Khususnya ya Tuhan, kami doakan bagi warga jemaat-Mu yang ada di GBI Pengharapan Cibinong, bila mereka sekarang dirawat di rumah dan di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri, semoga mereka dikuatkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Khususnya ya Tuhan, mereka yang terpapar karena Corona-19. Bila ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, pakai banyak tangan ya Tuhan untuk menjangkau mereka, sehingga kami percaya mereka tidak akan kelaparan dan mereka akan tetap berjuang mempertahankan hidup karena kemurahan Tuhan bagi banyak orang. Kami doakan ya Tuhan bagi gereja-Mu GBI Pengharapan Cibinong, semoga dalam masa-masa karantina diri tidak kami beribadah bersama-sama dan beraktivitas dalam gedung gereja. Kami tetap peduli terhadap gereja-Mu ya Tuhan, sehingga lewat pelayanan gereja-Mu ada begitu banyak Engkau gunakan jemaat-Mu dalam menopang kegiatan-kegiatan dalam pembangunan tubuh Kristus. Berkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan firman dan sakramen, para penatua dan para diaken. Berkati juga ya Tuhan semua anak-anak sekolah minggu, PA dan PT, pengurus-pengurus Pelkat, PA sampai PKLU. Kami ada di rumah,
Tapi kami percaya Tuhan, doa kami Engkau dengarkan sehingga kami boleh terbebas dari pandemi Corona-19 untuk kembali hadir dalam persekutuan bersama-sama. Terima kasih untuk pelayanan yang dilakukan pada minggu ini, baik oleh tim multimedia maupun juga liturgos, pelayan firman dan organis, serta pemandu lagu dan jemaat-Mu yang hadir. Biar kami pulang dalam damai sejahtera-Mu, ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan sukarela kepadanya. Jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diserahkan dengan cara mengantar ke gereja atau menitipkan via presbiter sektor atau transfer ke GPB Pengharapan dengan nomor rekening yang sudah tertulis di tata ibadah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 294, beribu lidah patutlah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanmu dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Tolonglah aku ya Tuhan mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya nama-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan doakan persembahan kita. Ya Bapa yang Maha Pemurah, persembahan yang kami berikan kepadamu hanyalah sebagian berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar dapat dipergunakan dalam melayani pekerjaan keselamatan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri, kita akhiri ibadah kudus pada hari Minggu ini. Dengarkanlah amanat pengutusan, jalanilah hidupmu hari demi hari sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kidung pengutusan firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Keluarga jemaat yang beribadah di rumah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan berkati.